Sekarang kita akan belajar tentang materi limit fungsi kelas 11 semester 2 ya. Yang pertama yaitu limit fungsi. Apa itu pengertiannya? Limit adalah pendekatan. Kalau limit fungsi ya pendekatan nilai fungsi ya. Contohnya di sini fx x kuadrat min x min 2 per x min 2. Dapatkan x-nya dan fx-nya. Jika x sama dengan 2 ini ya, sama dengan 2, x sama dengan 2, maka kita bisa cari fx-nya sama dengan ini ya. Jadi 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2 per 2 dikurangi 2 itu sama artinya dengan 4 dikurangi 2 kurangi 2 itu adalah 0, 2 dikurangi 2 itu adalah 0. Jadi kita di sini mendapat bentuk tak tentu ya, 0 per 0. Jadi fx 0 per 0 itu tidak dapat ditentukan. Atau bentuk tak tentu ya. Nah, di sini dengan arti 2,99 atau 3 ini berarti 3 fx mendekati 3 ya. Fx mendekati 3 ya. Jika x mendekati 2 ya di sini. Jadi jika fx-nya itu mendekati 3 ya, fx-nya mendekati 3 jika x-nya itu mendekati 2 ya. Nah, di sini arahnya ya. Ini ke kiri, limit kirinya. Ini ke arah kanannya. Kanan. Sehingga di sini bisa diperoleh seperti ini. Bisa ditulis limit x mendekati 2 ini ya, 2 mendekati 2 dengan fungsinya ya, dengan fungsinya seperti ini sama dengan itu hasilnya adalah 3 begitu ya. Itu untuk pengertian limitnya, cara mencari pendekatan limit kiri, limit kanan. Sekarang saya akan jadikan secara umum ya, secara umum pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Ya, seperti ini ya secara umum. Ya, pengertian dari limit fungsi.
Saya akan lanjut ke contoh soal berikut. Nah, di sini perhatikan tabel nilai fungsi. Jadi di sini ada tabelnya, ada x-nya, terus fx-nya. Jadi x-nya itu adalah 0, 1 dan seterusnya sampai dia mendekati ke 1. Terus fx-nya dari min 3 ya. Nilai limit x mendekati 1 pangkat negatif atau pangkat minnya. Fx-nya adalah, perhatikan tabel fungsi berikut ini. Di sini sudah disajikan ya fx-nya. Nah, nilai limit x pangkat min 1 fx adalah. Nah, sekarang kita akan cari dulu sini yang mendekati 1 ya. Nah, sebelum itu kita kita ketahui dulu limit x itu mendekati a pangkat min 1 itu artinya dari arah kiri fx-nya. Nah, sedangkan limit x mendekati a pangkatnya itu adalah positif, itu artinya dari arah kanan fx-nya ya. Nah, sekarang kita lihat x-nya itu mendekati 1. Nah, di sini ke kiri ya. Karena pangkatnya adalah negatif, jadi ke kiri. Jadi ya, mendekati 1 ya. Ini adalah ya, ini ya, mendekati satunya 0,999 ya, di sini ya. Dengan pendekatan fx-nya itu adalah min 2 ya, min 2,0001. Jadi itu sama artinya dengan pendekatan fx-nya min 2 ya. Jadi kita bisa jawab nilai limit x mendekati 1 pangkat min itu adalah fx-nya adalah 2, min 2 ya, mendekati 1 yaitu adalah min 2. Berikut ini adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar ya. Jadi di sini ada beberapa sifat tentang limit fungsi aljabar yang kita akan bisa gunakan untuk mencari beberapa limit ya. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan untuk menentukan limit fungsi. Jadi untuk menentukan nilai x mendekati a, fx-nya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 3 langkah ya. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan substitusi langsung. Jika limit x mendekati a, fx-nya itu sama dengan fa-nya. Nah, jika diketahui fa-nya tidak terdefinisi, limit x mendekati a, fx-nya tidak ada ya. Nah, setelah kalian menggunakan substitusi ternyata menemukan jawabannya adalah 0/0, maka diperlukan strategi sebagai berikut. Bisa kalian menggunakan pemfaktoran, bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal. Kita lanjut ke contoh soalnya menggunakan substitusi langsung ya. Nah, di sini kita jawab ini x ya. Jadi limit x mendekati min 2, 2x kuadrat min 3x plus 1. Jadi kita substitusikan langsung di sini min 2-nya 3 dikali min 2 ditambah 1 ya, sama dengan 2 dikali 4. Ini dikalikan jadinya min 6 ditambah 1 sama dengan 8 dikurang di sini ditambah ya, jadi plus ya, ditambah 6 ditambah 1 jadi sama dengan 15 ya. Jadi jawabannya adalah 15. Kita lanjut dengan contoh yang kedua, itu
adalah di sini diketahui FA-nya tidak terdefinisi, limit X mendekati A, Fx-nya itu tidak ada ya. Kita di sini sekarang kita jawab ya. Jadi limit X mendekati 1, 3x plus 4 per 2x min 2 ya. Di sini kita ganti x-nya adalah 1, jadi 3 dikali 1 ditambah 4 per 2 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 3 ditambah 4, di sini 2 dikurang 2 sama dengan 7 per 0 ya. 7 per 0 di sini kan tidak ada jawaban ya. Jadi di sini tidak terdefinisi atau tidak ada ya. Nah, di sini tidak terdefinisi dia ya. Kita lanjutkan. Jika FA-nya nanti kalian dapat 0 per 0, maka kita memerlukan strategi penyelesaian bisa dengan cara memfaktorkan atau mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, di sini kita coba x kuadratnya ya. Jadi 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 kuadrat min 3 dikali 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 4 per 4 dikurangi 6 ditambah 2. Jadi di sini hasilnya kalian dapat juga adalah 0 di sini ya, per 0. Nah, kita sudah dapat 0 per 0. Jadi kita harus ganti caranya ya. Kita pakai pemfaktoran. Ya, di sini x kuadrat min 4 per x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan ya, di sini kita bisa faktorkan. Jadi x ya. Berapa jadinya bisa dipakai di sini? Kita bisa pakai plus 2 sama min 2 ya. Kalau dikali hasilnya min 4 per sini juga kita bisa faktorkan. Jadi ya, di sini biar hasilnya dikali itu hasilnya 2 angka ini, terus kalau dikurangi atau jumlah hasilnya min 3, kita bisa pakai angka min 1 sama min 2 ya. Kalau dikali hasilnya plus 2, kalau dijumlah hasilnya min 3. Nah, sekarang di sini yang bisa disederhanakan ya. Nah, yang masih sisa adalah x plus 2 per x min 1. Nah, di sini kita ganti nilai x-nya. Jadinya 2 ditambah 2 per 2 dikurangi 1 ya, sama artinya dengan 4 per 1 atau 4 ya. Jadi itu nilai dari limitnya ya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikut. Lanjutkan ke contoh kedua, yaitu bentuk akar ya. Nah, di sini mengalihkan dengan faktor sekawan ya. Jadi di sini kita lihat adalah kalau dalam bentuk akar kita bisa mengalihkan dengan faktor sekawannya. Nah, di sini kita lihat tandanya. Tandanya di sini adalah min, berarti nanti untuk mengalihkannya itu adalah kebalikannya, berarti tanda plus. Kalau di sini plus berarti kebalikannya tanda min. Ya, kita coba sekarang ke jawab soalnya. Jadi di sini sama artinya dengan akar x kuadrat plus x min 1 dikurangi akar 2x plus 5 per x plus 2 ya, dikali dengan, nah di sini pembilangnya kita pakai untuk mengalihkan ya, karena yang pembilangannya yang berisi akar ya.
Jadi X kuadrat plus X min 1. Nah, di sini ada tandanya min, berarti di sini plus ya. Akar 2X plus 5 per sama ya. Akar X kuadrat plus X min 1 plus ini ya. Plus 2X plus 5 ya. Nah, sekarang kita kalikan langsung, jadi akar X kuadrat plus X min 1 ini ya, yang ini kalau angkanya sudah sama berarti akar dikalikan, berarti akarnya itu hilang ya. Jadi yang masih adalah X kuadrat plus X min 1 ya, min dikali plus jadi hasilnya min 2X plus 5 ya, sama ya, angkanya sama, akarnya hilang. Jadi di sini X plus 2 dikali dengan akar X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5 ya, sama dengan, jadi kita hilangkan kurungnya, jadi masih X kuadrat plus X min 1 min 2X min 5 per sama angkanya ya, jadi X plus 2 dikali dengan akar X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5 sama dengan, kita sederhanakan X kuadratnya, terus yang X yang ini sama min 2 nya, jadi berapa jadinya, min X ya, min X, terus ini min 1 sama min 5 nya jadi min 6 ya, per X plus 2 dikali dengan akar X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5 ya. Nah, di sini jadinya kita bisa faktorkan dia ya. Kita bisa faktorkan, jadinya berapa, X kuadrat min X min 6, jadinya kita bisa faktorkan X plus 2 dikali dengan X min 3 ya. Kalau dikali dia hasilnya min 6, kalau dia dijumlah hasilnya min 1 ya. Nah, di sini X plus 2 dikali dengan akarnya X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5. Nah, kita sederhanakan sekarang di sini, yang bisa disederhanakan itu ya sama X plus 2 nya ya. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Yang masih adalah X min 3 per akar ya X kuadrat plus X min 1 ditambah akar 2X plus 5 ya. Jadi kita lihat sekarang limitnya. Limit X mendekati min 2 ya, kita substitusikan sekarang di sini ya. Jadi min 2 dikurangi 3 per akar ya min 2 kuadrat ditambah min 2 dikurangi 1 ditambah akar 2 dikali min 2 ditambah 5 ya. Nah,
di sini sudah kita dapatkan min 2 min 3 sama dengan min 5 ya. Di bawahnya 2 kuadrat itu adalah 4, min 2 kali min 2 itu adalah 4 dikurangi 2 dikurangi 1, jadi hasilnya 1, akar 1, jadi hasilnya adalah akar 1 itu 1. Terus di sini 2 dikali min 2 itu adalah 4 ditambah 5 jadi akar 1 juga, jadi ditambah 1 sama dengan min 5/2 ya, seperti itu.